Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri sengketa tata usaha negara. Nah, untuk lebih lanjutnya, maka dapat disaksikan dalam video berikut ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu menjaga diri di tengah badai COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum reda. Tanpa memperpanjang banyak kalimat lagi, saya akan menjelaskan ciri-ciri sengketa tata usaha negara. Nah, sengketa tata usaha negara itu dapat kita lihat di dalam aturan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana kita ketahui terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, bahwa tata usaha negara atau juga yang sering kita singkat dengan TUN merupakan sebuah tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, sementara itu sengketa tata usaha negara itu dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mana sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagaimana akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian akan saya gambarkan ataupun jelaskan beberapa ciri sengketa tata usaha negara. Di antaranya adalah yang pertama, adanya para pihak yang bersengketa. Yang kedua, diselesaikan dengan pengadilan tata usaha negara. Ketiga, keputusan tata usaha negara berbagai objek sengketa. Yang keempat, dengan mengajukan gugatan tertulis. 5, terdapat tenggang waktu pengajuan gugatan. Yang keenam, azas praduga tak bersalah. 7, peradilan in absentia. 8, pemeriksaan perkara dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan jelaskan poin-poin dari 8 hal yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa dapat kita rumuskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mana bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan sebuah keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Nah, menurut Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dapat saya pahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Kedua adalah diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan bertugas untuk berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara. Yang ketiga adalah keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa. Nah, berkaitan dengan hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, menurut Yuslim dalam bukunya Hukum Acara Pidana Tata Usaha Negara, ini mendefinisikan bahwa rumusan keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 9 mengandung unsur-unsur. Yang pertama adalah penetapan tertulis, badan atau pejabat tata usaha negara, tindakan hukum tata usaha negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan bersifat konkret, individual, final, dan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, yang keempat adalah dengan mengajukan gugatan tertulis, yang mana dapat kita pahami bahwa sengketa tata usaha negara diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisikan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Nah, alasan ini mengenai dengan mengajukan gugatan tertulis dapat disaksikan dan juga dibaca dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kelima adalah terdapat tenggang waktu mengajukan gugatan. Nah, yang berkaitan dengan hal ini adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu adalah selama 90 hari dihitung semenjak hari diterimanya keputusan tata usaha negara. Dalam hal yang hendak digugat untuk merupakan keputusan menurut ketentuan terdapat dalam pasal 3 ayat 2 dan juga ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berkaitan dengan hal ini, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Yang keenam adalah adanya azas praduga tak bersalah, yang mana bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan azas praduga tak bersalah seperti yang kita kenal dalam hukum acara pidana, di mana seorang pejabat tata usaha negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat sebuah keputusan tata usaha negara. Maka sebelumnya ada sebuah keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah ataupun melawan hukum, sehingga digugatnya sesuai ataupun suatu keputusan tata usaha negara tidak akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan dari keputusan tersebut. Yang ketujuh adalah peradilan in absentia, yang mana ini terdapat di dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana dia menjelaskan mengenai peradilan in absentia atau sidang berlangsung tanpa hadirnya pihak tergugat. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah pemeriksaan perkara dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Nah, acara biasa merupakan di dalam pemeriksaan sengketa tun dengan acara biasa, tahapannya adalah prosedur dismisal, pemeriksaan persiapan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan acara cepat adalah pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan menggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan. Dan yang terakhir adalah acara singkat adalah sebuah pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai materi kita pada minggu ini. Selamat berjumpa pada materi-materi selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.